Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang putri dari kerajaan Eropa. Seorang putri yang lahir dari seorang raja dan ratu, memiliki takdir untuk menjadi ratu di negara lainnya, namun dia memilih untuk kabur dari suaminya agar dapat bahagia dengan pria yang ia cintai. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Pangeran John dari Inggris yang menjadi sosok bangsawan terlupakan yang mengidap epilepsi, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap Elizabeth Charlotte Josephine Alexandra Victoria. Dirinya merupakan anak kedua dan putri pertama dari putra mahkota Ferdinand dan putri mahkota Mary dari Rumania. Elizabeth memiliki julukan Lizzie oleh keluarganya. Lahir pada 12 Oktober 1894 di Kastil Palace, Sinaia. Tak lama setelah lahir, ia dipisahkan dari orang tuanya karena Raja Carol I dan Ratu Elizabeth menganggap putra mahkota Ferdinand dan putri mahkota Mary terlalu muda, terlalu bebas, dan tidak berpengalaman untuk memberikan anak-anak mereka sendiri pendidikan kerajaan yang nyata dan pantas. Bersama kakak laki-lakinya, yakni Pangeran Carol, ia dibesarkan oleh Raja Carol I dan istrinya. Selama bertahun-tahun, Elizabeth mengembangkan karakter yang dingin dan temperamen yang mudah berubah sehingga cukup mengisolasinya secara sosial. Namun lepas dari temperamennya yang sudah tampak sejak kecil, banyak orang juga beranggapan bahwa dirinya dianggap memiliki kecantikan yang klasik. Pada tahun 1911, Pangeran George dari Yunani yang saat itu merupakan pewaris tahta kedua dan juga sepupu kedua bertemu Elizabeth untuk pertama kalinya. Setelah Perang Balkan, Pangeran Yunani tersebut melamar Elizabeth, tetapi atas saran bibi buyutnya, Elizabeth menolak tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa pelamarnya terlalu kecil dan terlalu Inggris dalam hal sopan santun. Selama Perang Dunia I, Elizabeth terlibat dalam membantu tentara yang terluka. Dia melakukan kunjungan harian ke rumah sakit dan membagikan rokok serta kata-kata penghiburan kepada para korban pertempuran. Pada tahun 1919, Elizabeth dan saudara perempuannya, Maria dan Ileana, menemani ibu mereka yang sekarang menjadi Ratu Mary ke Paris untuk menghadiri konferensi perdamaian. Sang ratu berharap bahwa selama ia tinggal di sana, ia dapat menemukan suami yang cocok untuk putri-putrinya, terutama Elizabeth yang sudah berusia 25 tahun. Setelah beberapa bulan di Prancis, sang ratu dan putri-putrinya memutuskan untuk kembali ke Rumania pada awal tahun 1920. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah sebentar di Swiss, di mana mereka bertemu dengan keluarga kerajaan Yunani yang tinggal di pengasingan sejak penggulingan Raja Konstantin I selama perang. Elizabeth kemudian bertemu lagi dengan Pangeran George yang saat itu statusnya adalah pewaris tahta, yang ternyata tidak marah dan menyimpan benci pada Elizabeth setelah penolakannya terdahulu. Malahan, sang calon penerus tahta tersebut kembali melamar Elizabeth. Jika dulu Elizabeth mungkin akan menolaknya lagi, namun kini dia sadar umurnya semakin tidak muda lagi. Ditambah lagi ibunya selalu menggambarkan dirinya sebagai wanita gemuk dan kecerdasannya sangat terbatas. Elizabeth pada akhirnya memutuskan untuk menerima pernikahan tersebut. Namun, masa depan sang calon raja tersebut saat itu masih jauh dari kata pasti. Setelah digantikan oleh adiknya yang kini menjadi Raja Alexander I, George dilarang untuk tinggal di negaranya karena tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya prospek apapun. Namun, pertunangan tersebut memuaskan kedua orang tua Elizabeth dan George. Senang karena akhirnya menemukan seorang suami untuk putri sulungnya, Ratu Rumania segera mengundang sang pangeran
untuk pergi ke Bukares untuk mengumumkan pertunangan tersebut secara terbuka. George setuju, tetapi segera setelah tiba di negara tunangannya, ia mendengar tentang kematian Alexander I yang tidak disengaja dan kekacauan politik yang terjadi di Yunani terjadi lagi. Pada tanggal 5 Desember 1920, referendum yang hasilnya masih diperdebatkan meminta keluarga kerajaan Yunani untuk pulang. Raja Konstantin I, Ratu Sofia, dan Pangeran George kembali ke Athena pada tanggal 19 Desember. Kepulangan mereka diiringi dengan kegembiraan yang luar biasa. Kerumunan besar mengelilingi raja dan pewaris tahta di sepanjang jalan-jalan ibu kota. Begitu sampai di istana, mereka berulang kali muncul di balkon untuk menyambut orang-orang yang menyemangati mereka. Namun, beberapa minggu kemudian George kembali ke Rumania untuk menikahi Elizabeth. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan sangat meriah di Bukares pada tanggal 27 Februari 1921. Tak lama setelah itu, pada tanggal 10 Maret, putra mahkota Carol dari Rumania, kakak laki-laki Elizabeth, menikahi adik perempuan George, putri Helen dari Yunani. Di Yunani, Elizabeth mengalami kesulitan besar untuk berinteraksi ke dalam keluarga kerajaan dan hubungannya dengan Ratu Sofia sangat canggung. Dari temperamen introvert yang dapat disalahartikan sebagai kesombongan, Elizabeth merasa digantikan oleh mertuanya yang secara teratur berbicara dalam bahasa Yunani di hadapannya karena dia belum menguasai bahasa tersebut. Hanya Raja Konstantin I dan saudara perempuannya yakni Grand Duchess Maria Georgievna dari Rusia yang disukai di matanya. Karena menyesal tidak memiliki rumah sendiri dan ternyata tinggal bersama mertuanya, Elizabeth menghabiskan pendapatan suaminya yang terbilang kecil untuk mendekorasi ulang apartemen mereka. Selain itu, keluarganya menunda pembayaran mas kawinnya dan tabungannya yang ia tinggalkan di Rumania segera hilang karena kesalahan investasi yang dilakukan oleh pengelola hartanya. Menghadapi situasi politik yang sangat sulit karena perang Yunani-Turki, Elizabeth segera menyadari bahwa ruang geraknya terbatas di negara barunya. Namun, ia mengintegrasikan Palang Merah yang kewalahan oleh kedatangan tentara yang terluka dari Anatolia. Sang putri mahkota juga mengisi waktu luangnya dengan berlatih berkebun, melukis, dan menggambar. Ia mengilustrasikan buku puisi yang ditulis oleh penulis Belgia Emil Verhaeren. Pada akhirnya, dia pun menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari bahasa Yunani modern, bahasa yang sulit baginya untuk dipelajari. Kecewa dengan kehidupan sehari-harinya yang biasa-biasa saja, Elizabeth mulai menaruh rasa cemburu pada saudara perempuannya Maria yang menikah dengan Raja Alexander I dari Yugoslavia dan saudara iparnya Helen dari Yunani, istri saudara laki-lakinya, putra mahkota Carol dari Rumania. Dengan adanya perang dan revolusi, kehidupan sehari-hari keluarga kerajaan Yunani memang semakin sulit dan uang pensiun yang diterima oleh George tidak memungkinkannya untuk membeli pakaian dan perhiasan yang diinginkan. Sudah tegang karena perang, hubungan sang pangeran dan istrinya dibayangi oleh ketidakmampuan mereka untuk memberikan pewaris kerajaan Yunani. Elizabeth hamil beberapa bulan setelah pernikahannya, tetapi dia mengalami keguguran selama perjalanan resmi ke Smyrna. Sangat terpengaruh oleh kegugurannya, sang putri mahkota jatuh sakit terserang tipes yang segera diikuti oleh radang selaput dada dan diperburuk oleh depresi. Dia menemukan perlindungan bersama keluarganya di Bukares. Tetapi terlepas dari upaya ibu dan suaminya, kesehatan Elizabeth maupun pernikahannya tidak sepenuhnya pulih dari kehilangan anaknya. Sementara itu, bencana perang Yunani-Turki memaksa Raja Konstantin I untuk turun tahta yang mendorong George naik tahta pada tanggal 27 September 1922. Namun, raja yang baru tidak memiliki kekuasaan dan dia dan ratunya tidak mampu menyelesaikan penindasan yang diorganisir oleh kaum revolusioner yang mengambil alih kekuasaan terhadap perwakilan rezim lama. Pasangan kerajaan yang baru itu hampir menyaksikan dengan sedih eksekusi Pangeran Andrew, paman raja, yang eksekusinya dapat dibatalkan namun harus membuat Pangeran Andrew membayar mahal karena tidak boleh menginjakan kakinya ke tanah Yunani lagi. Meskipun dalam situasi yang sulit itu, Elizabeth berusaha membuat dirinya berguna bagi negara yang mengadopsinya. Untuk menanggapi masuknya pengungsi yang berasal dari Anatolia, sang ratu telah membangun gubuk-gubuk di pinggiran Athena. Untuk melaksanakan proyek-proyeknya,
ia menggerakkan keluarganya dan meminta ibunya yakni Ratu Mary untuk mengirimkan kayu dan bahan-bahan lainnya. Namun, Elizabeth merasa semakin sulit untuk menghadapi Yunani dan iklim revolusionernya. Cintanya kepada George II telah berakhir, dan surat-suratnya kepada ibunya menunjukkan betapa ia mengkhawatirkan masa depannya. Surat-suratnya juga mengungkapkan bahwa ia tidak ingin memiliki anak. Setelah upaya kudeta monarki pada bulan Oktober 1923, situasi pasangan kerajaan tersebut menjadi semakin genting. Pada tanggal 19 Desember 1923, Raja George II dan istrinya dipaksa mengasingkan diri oleh pemerintah revolusioner. Bersama Pangeran Paul, yakni saudara laki-laki raja dan calon pewaris tahta, mereka kemudian berangkat ke Rumania, di mana mereka mengetahui tentang proklamasi Republik Yunani kedua pada tanggal 25 Maret 1924. Di Rumania, George II dan Elizabeth pindah ke Bukares, di mana Raja Ferdinand I dan Ratu Mary memberikan mereka sebagian dari istana Cotroceni. Setelah beberapa minggu, pasangan itu pindah ke villa sederhana di Celia Victorier. Sebagai tamu tetap para penguasa Rumania, pasangan kerajaan Yunani yang diasingkan itu berpartisipasi dalam upacara-upacara istana. Namun meskipun ibu mertuanya menunjukkan kebaikan hati, Raja Yunani yang diasingkan di Bukares itu merasa kehilangan arah dan nyaris tidak bisa menyembunyikan kebosanan yang dirasakannya di istana Rumania. Tidak seperti suaminya, Elizabeth gembira dengan kepulangannya ke Rumania. Hubungannya dengan ibunya terkadang penuh badai, sedangkan hubungannya dengan putri mahkota Helen dari Rumania, yakni istri putra mahkota Carol dari Rumania, dan saudara perempuan Raja George II dari Yunani, tetap rumit karena kecemburuan yang masih dirasakan Ratu Yunani yang diasingkan terhadap saudara iparnya. Diperburuk oleh penghinaan pengasingan, kesulitan keuangan, dan kurangnya keturunan, hubungan antara George II dan Elizabeth memburuk setelah awalnya meredakan keletihannya dengan terlalu banyak makan mewah dan perjudian. Mantan Ratu Helen itu memulai serangkaian hubungan di luar nikah dengan beberapa pria yang sudah menikah. Dia bahkan menggoda saudara iparnya, yakni Raja Alexander I dari Yugoslavia, ketika ia mengunjungi saudara perempuannya Ratu Maria saat sakit di Bogor. Kemudian, dia berselingkuh dengan bengkir suaminya, seorang Yunani Rumania bernama Alexandros Kanavi, yang diangkat menjadi bendaharanya untuk menutupi skandal itu. Namun, Elizabeth bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas kegagalan pernikahannya. Selama bertahun-tahun, George II menghabiskan lebih sedikit waktu dengan istrinya dan secara bertahap menetap di Inggris, di mana dia juga menjalin hubungan perzinahan. Pada bulan Mei 1935, Elizabeth mendengar dari seorang diplomat Yunani bahwa Republik Yunani kedua berada di ambang kehancuran dan pemulihan monarki sudah dekat. Karena takut dengan berita ini, Ratu Yunani yang diasingkan itu kemudian mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahu suaminya. Didakwa dengan meninggalkan rumah keluarga, George II melihat pernikahannya dibubarkan oleh pengadilan Bukares tanpa benar-benar diundang untuk berbicara tentang masalah tersebut. Setelah kematian Raja Ferdinand I pada tahun 1927, Rumania mengalami masa ketidakstabilan yang hebat setelah putra mahkota Carol melepaskan haknya untuk hidup dengan gundiknya Magna Lupescu. Putranya naik tahta sebagai Raja Michael I di bawah arahan Dewan Perwalian. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk mendukung hak-hak Carol yang akhirnya berhasil naik tahta pada tahun 1930. Sangat dekat dengan saudaranya, Elizabeth secara aktif mendukung kepulangannya ke Rumania. Dia terus memberitahu saudaranya tentang kehidupan politik negara itu setiap hari selama tahun-tahun pengasingannya. Begitu naik tahta, Carol II mempertahankan hubungan yang penuh badai dengan anggota keluarganya, tetapi tetap percaya pada Elizabeth yang merupakan satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang menerima gundiknya. Berkat warisan yang diterima dari ayahnya, juga nasihat keuangan dari kekasihnya, Bankir Alexandros Kanavi, dan hubungan baiknya dengan saudara laki-lakinya, sang putri berhasil hidup dengan gaya yang luar biasa di Rumania. Pada bulan Maret 1935, ia memperoleh domain besar Banlog dekat perbatasan dengan Yugoslavia, sebuah rumah besar di Sinaia
dan sebuah villa elegan bergaya Italia yang disebut Istana Elisabetta yang terletak di South Castle di Bukares. Setelah kematian ibu suri Mary pada tahun 1938 dan pelengseran Carol II pada tahun 1940, Elizabeth memainkan peran sebagai ibu negara Rumania. Dengan ambisius, sang putri memang tidak menyesal mengikuti kebijakan saudaranya, bahkan ketika ia menunjukkan dirinya tirani dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Setelah kembalinya Michael I ke tahta dan pembentukan kediktatoran Marsekal Ion Antonescu, Elizabeth menjauh dari politik. Namun sejak tahun 1944, ia menjalin hubungan dengan Partai Komunis Rumania dan secara terbuka berkonspirasi melawan keponakannya yang sekarang menganggapnya sebagai mata-mata. Pada tahun 1947, ia menerima Marsekal Tito di wilayah kekuasaannya di Banlok yang menggulingkan keponakannya yang lain, yakni Raja Muda Peter II dari Yugoslavia. Akhirnya, melalui Alexandru Skanavi, sang putri berpartisipasi dalam pembiayaan gerilya yang berperang melawan mantan saudara iparnya yang sekarang menjadi Raja Paul I di Yunani. Namun, Elizabeth bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan Rumania yang memiliki hubungan baik dengan kaum komunis. Saudara perempuannya, Ileana, melakukan hal yang sama dengan harapan dapat mengangkat putra sulungnya, Adipati Agung Stefan dari Austria, ke atas tahta. Karena alasan ini, kedua putri tersebut kemudian mendapat julukan Bibi Merah dari Raja Michael I. Meskipun memiliki hubungan dengan Partai Komunis Rumania, Elizabeth dipaksa meninggalkan negara itu setelah proklamasi Republik Rakyat Rumania pada tanggal 30 Desember 1947. Rezim baru memberinya waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barangnya dari Istana Elizabeth yang digeledah. Akan tetapi, sebelum ia diasingkan, sang putri sempat membakar arsip-arsipnya di wilayah Banlok. Pada tanggal 12 Januari 1948, dia meninggalkan Rumania bersama saudara perempuannya Ileana dengan kereta api khusus yang disediakan oleh komunis. Keluarga Skanavi menemani mereka, tetapi kedua putri tersebut kehilangan banyak harta benda karena setelah diusir dari negara itu. Elizabeth pertama kali menetap di Zurich dan kemudian di Cannes di Villa Rose Alba. Di Prancis, ia bertemu dengan seorang penggoda muda yang tampan dan calon artis bernama Marc Favrat. Setelah jatuh cinta dengan pemuda itu, sang putri ingin menikahinya dan meminta sepupunya Frederick Pangeran Hohenzollern untuk menganugerahkan gelar kepadanya, tetapi Frederick menolaknya. Sang putri kemudian memutuskan untuk mengadopsi kekasihnya yang ia lakukan 3 bulan sebelum kematiannya. Ia meninggal di rumahnya pada tanggal 14 November 1956. Jenazah sang putri dipindahkan ke makam Hohenzollern Sigmaringen, Gereja Heininger di Sigmaringen. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang putri yang sempat menyandang ratu namun dengan sadar melepas mahkota tersebut dari kepalanya. Semoga cerita kami selalu dapat memberikan hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.